Shalom, perkenalkan nama saya Amanda Okta Carolina dari kelas Manajemen 2019. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai ciri-ciri orang yang mengalami luka batin. Orang yang mengalami luka batin tentunya akan terlihat dari tanda-tanda berikut, di mana secara emosional dan perilaku akan sangat terlihat jelas. Berikut adalah tanda-tanda dari orang yang mengalami luka batin. Yang pertama, orang yang mengalami luka batin tentunya akan mudah sekali marah, akan mudah sekali membenci, sehingga membuat dirinya akan mengalami sakit seperti sesak, pusing, dan lain sebagainya. Orang yang mengalami luka batin ini pula akan sulit tidur. Mengapa? Karena dia terus memikirkan apa yang menjadi luka, peristiwa yang menyedihkan di dalam hidupnya. Jadi, orang yang mengalami luka batin ini apabila tersinggung, maka dia akan marah. Kemudian, bila hatinya terluka akan peristiwa-peristiwa di lampau yang pernah ia alami, dia akan terus membenci, sehingga apabila peristiwa yang dia alami sama dengan peristiwa di masa lampau yang membuatnya luka batin, itu akan menjadi suatu kebencian dalam dirinya. Tanda yang kedua, orang yang mengalami luka batin akan mudah tersentuh sekali hatinya, sehingga membuatnya sering sedih, mudah menangis. Kemudian orang yang mengalami luka batin juga akan mudah depresi dan mudah trauma. Mengapa ini terjadi? Karena peristiwa di masa lampau yang membuat dia terluka apabila terjadi kembali sama persis dengan peristiwa di masa lampau akan membuatnya trauma dan depresi, sehingga itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang mengalami luka batin. Tanda yang ketiga, orang yang mengalami luka batin dalam hidupnya akan mudah sekali mengalami lupa. Selain itu, ia juga akan tidak peka terhadap lingkungannya, orang di sekitarnya, dan dia bahkan tidak peduli akan dirinya sendiri. Tanda yang keempat, orang yang mengalami luka batin tentunya akan terus-menerus mengingat peristiwa yang menyakitkan yang di masa lampau sehingga mengganggu dirinya. Kemudian hal ini akan membuatnya menjadi seseorang yang minder, tidak percaya diri, ia merasa tidak pantas ada di sekeliling, ada di lingkungan tersebut. Tanda yang terakhir, yang kelima, orang yang mengalami luka batin akan mudah sekali terjerumus dalam hal-hal yang negatif, karena ia merasa dirinya adalah orang yang sangat tidak berguna, tidak beruntung, sehingga dia mencari kesenangan duniawi dengan melakukan hal-hal negatif seperti mencoba narkoba, minuman keras, merokok, bahkan seks bebas. Tentu hal ini adalah puncak dari ciri-ciri orang yang mengalami luka batin semasa hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Seseorang sangat rentan mengalami luka batin dari masa pertumbuhannya hingga pada masa dia dewasa. Mungkin pada masa pertumbuhannya dalam kandungan ibunya dia dibuang atau dia diaborsi, dan pada masa kelahirannya dia lahir dalam keadaan cacat, dan pada masa kanak-kanak sampai pada masa dewasa
dia dilecehkan secara seksual, sehingga mengakibatkan terjadinya atau munculnya luka batin dalam dirinya. Jadi pada masa pertumbuhan sampai pada masa remaja, pada masa dewasa, seseorang sangat rentan mengalami yang namanya luka batin. Penyebab luka batin. Nah, penyebab luka batin ini terjadi biasanya akibat suatu tekanan yang besar, juga suatu hal yang negatif yang dimana terjadi terus-menerus pada diri seseorang gitu, atau pribadi seseorang. Misalnya, seorang pribadi atau seorang pemimpin ya, yang acuh tak acuh atau memiliki kepribadian atau integritas yang kurang baik gitu ya pada suatu perusahaannya, di mana ia sering marah-marah gitu ya, atau mengalami sikap yang tidak jelas. Jadi ia melampiaskannya kepada karyawan-karyawannya atau bawahannya gitu ya. Nah, hal ini disebabkan di mana pada saat masa kecilnya ia mengalami suatu kejadian yang sangat tidak mengenakan atau negatif gitu ya. Misalkan seorang pemimpin ini di masa kecilnya ia sering ditekan oleh orang tuanya. Misalkan pada saat ia masih kecil itu ia ingin sangat sekali bermain dengan teman-temannya atau bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Namun orang tuanya ini melarang ia untuk bersosial atau mengenal dunia luar. Nah, di sini dia merasa sangat tidak enak, kan, di mana ia merasa bahwa dirinya tidak sama dengan teman-teman sebayanya, di mana orang tua mereka mengizinkan mereka untuk bermain bersama teman-teman yang lain. Namun dia merasa dirinya ini tidak gitu. Jadi di sini dia merasa bahwa dirinya ini ditekan oleh orang tuanya, sehingga kejadian ini membuat ia terbawa gitu hingga sampai pada masa dewasanya. Hal ini pun disebut dengan tekanan batin. Juga contoh misalkan di masa kanak-kanaknya, seseorang ini tertekan akibat kekerasan gitu atau KDRT gitu, dimana orang tuanya sering memukul ia saat kecil, sehingga kejadian tersebut membuat ia hingga dewasa menjadi seorang yang sangat pemarah atau egois gitu ya, sering memarah kepada orang yang atau bawahannya. Jadi hal ini sangat mempengaruhi pribadi seseorang, terutama seorang pemimpin. Nah, hal ini pun terjadi akibat dari suatu masa-masa yang lampau gitu ya, atau masa lalunya. Namun hal ini pun tidak hanya dari masa kecil ya, hingga dewasa pun bisa juga terjadi, walaupun di masa kecilnya ia tidak terjadi suatu luka batin tuh. Jadi hal ini sangat-sangat luka batin ini sangat-sangat mempengaruhi integritas kepemimpinan seseorang, terutama seorang pemimpin atau owner sebuah usaha gitu. Jadi luka batin ini sangat-sangat tidak baik. Luka batin juga memiliki beberapa dampak seperti tekanan mental, yang dimana keadaan ini menyerang kondisi mental seseorang melalui perubahan sikap, tingkah laku, serta raut wajah. Tekanan mental juga terjadi akibat seseorang terlalu memaksakan pikirannya untuk tertuju pada suatu penyelesaian masalah. Yang kedua, sukar berkembang dalam hidup rohani yang semestinya mereka kelihatan menghayati hidup rohani dan menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Namun, mereka melakukan itu hanya semata-mata, tidak ada niat untuk berubah dan bahkan menolak untuk berubah, karena mereka fokus pada kepentingan diri mereka masing-masing. Yang ketiga, mereka tidak bisa merasakan kasih Allah dan sesama, karena
mereka tidak mematuhi Allah dan malah semakin egois. Dan yang keempat, sering tidak bisa bergaul dan senang menyendiri, takut, minder, dan lain-lain. Bahkan mereka juga akan melakukan hal apapun agar apa yang mereka rasakan atau mereka alami bisa dirasakan oleh sesamanya. Seperti ketika mereka sedang merasa tidak bahagia, mereka akan membuat orang lain juga tidak bahagia seperti apa yang ia rasakan. Penyembuhan luka batin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luka batin dapat disebabkan oleh diri sendiri, orang tua, maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Menurut fakta psikologis, self-healing atau mencari ketenangan dalam diri sendiri dapat membuat kita sembuh dari luka batin yang kita alami di masa lalu. Tujuan dari self-healing yaitu mengenal diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan yang ada pada diri kita, dan juga membentuk pikiran positif dari pengalaman masa lalu yang telah terjadi pada diri kita. Adapun beberapa cara untuk melakukan self-healing. Yang pertama yaitu menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri maksudnya kita dapat menerima sisi baik dan sisi buruk yang ada pada diri kita sendiri. Karena manusia di bumi tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Menerima diri sendiri adalah hal yang sangat penting, karena dengan menerima diri sendiri kita dapat mencintai diri kita sendiri dan tidak mendengarkan komentar jahat yang dilontarkan kepada kita. Yang kedua, jangan pernah menyerah pada apa yang kita impikan. Tetaplah berpikir positif untuk dapat meraih cita-cita yang ingin Anda kembangkan di masa mendatang. Yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Dengan memaafkan diri sendiri, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang hebat yang dapat tumbuh dan berkembang. Setelah luka batin kita sembuh, maka kita akan memulai hidup baru. Apa sih itu hidup baru? Di dalam Alkitab dijelaskan hidup baru berarti memulai kehidupan yang berarti dalam Kristus Yesus, yaitu masuk dalam kehidupan yang baru, berarti suatu keadaan di mana kehidupan yang sudah berubah tidak sama seperti sebelumnya. Di dalam Alkitab juga terdapat di bacaan Yeskiel bab 36 ayat 26. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Orang seperti apa sih yang bisa dikatakan telah memulai hidup baru? Ada 4 ciri-ciri orang yang bisa dikatakan telah memulai hidup baru. Yang pertama, mereka mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Yang kedua, mereka mau melakukan pertobatan. Dan yang ketiga, mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dan yang keempat adalah melakukan dan menaati kehendak Yesus Kristus. Kita sebagai pemimpin yang berintegritas, harusnya kita selalu mematutkan hidup kita dengan firman Tuhan. Bergantung penuh pada pemimpinan Roh Kudus, kita mengusahakan karakter yang baik dan selalu menunjukkan sikap yang rendah hati terhadap orang lain. Dan kita juga mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita mau memperbarui hidup kita. Kita mau memulai hidup baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus juga menghilangkan rasa sakit dalam batin kita. Jika semua itu telah bisa dilakukan oleh kita, maka kita akan menjadi pemimpin yang berintegritas ke depannya.